mengatasi diabetes, mengontrol kadar. Kok kadar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi bersama kami di podcast Sekarjati Desa Stungkeplingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Moto kami adalah edukasi dan informasi. Petangan dong, gimana? Lupa terus ini operator kita. Jadi baik rekan-rekan kami yang ada di rumah dan dimanapun saja berada, pada malam hari ini kita berkesempatan untuk mengundang salah seorang tokoh kita di Desa Stungkeplingsar, tokoh pemuda kita juga yang bisa dikatakan balik kampung. Iya, balik kampung. Pulkam ya. Kalau pulkam sementara kayaknya, sebentar. Kalau balik kampung ini menetap. insya Allah menetap. Dan membawa sebuah inovasi. Inovasi ini yang sekarang kita ingin tahu ini, cari tahu seperti apa inovasi yang dibawakan oleh tokoh kita pada malam hari ini. Dan beliau adalah Saudara Didik Firman Sahyamin, SPD. Ya, tepuk tangan dulu. Selamat malam, Bapak Selamat Ustadz malam. kita ini. Sehat? Ini terima kasih atas undangannya malam ini. Ini udah Sebulan ya kita rencanakan. tapi Iya. baru kali ini bisa hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, sekarang baru berkesempatan Baru ada hadir. waktu untuk bisa hadir di tempat ini. Iya sibuk, biasa. Entrepreneur muda itu ya sibuknya. Sibuk-sibuk ya, sibuk pribadi. Belum ada kesibukan secara umum yang Iya, memikirkan iya, orang banyak. Nah, ini yang sekarang mau kita ceritahu ini. Kalimat-kalimat yang seperti tadi itu kita pingin gali sekarang. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa beliau ini pulang membawa sebuah inovasi. Inovasi apa itu? Yang katanya membawa nama Desa Stungkeplingsar. Yang tentunya juga ini merupakan apa istilahnya, nama baik lah. Ya. Mudah-mudahan. Iya, insya Allah nama baik. Nama baik desa dibawa melalui inovasi yang tadi yang saya sebutkan itu. Mungkin kira-kira sekarang dipersilahkan kepada saudara untuk menceritakan apa itu inovasi yang dimaksud tadi itu. Ya, Baik, ini panjang ini cerita untuk tidak apa-apa, kita punya Oke. durasi. Baik, ini saya terima kasih kepada pengurus podcast yang ada di desa, Tim redaksi. tim redaksi Iya. khusus podcast Sekarjati Sekarjati. yang telah mengundang saya secara pribadi untuk Ya. sharing, entah itu terkait edukasi atau informasi. Ya. Baik, di sini saya sebenarnya bukan pulkam dalam arti kemudian pergi lagi ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Ke depan bersama-sama ingin berjuang di desa, Insya tapi Allah. mungkin dengan jalur-jalur yang berbeda ya. Nah, Salah satu yang ingin saya tampilkan di sini untuk desa khususnya Stungkeplingsar itu adalah bagaimana pemuda itu bisa apa istilahnya di dalam bidang usaha itu untuk menciptakan sesuatu yang kiranya belum pernah ada di desa kita. ya. Salah satu bentuknya di sini adalah yang saya buat itu saya beri nama Gulteca. Oke, jadi namanya Gulteca. Namanya Gulteca. Ada sejarahnya Anda ini. Bisa diceritakan. Ini sebenarnya bukan ada sejarah, tetapi ada cerita singkat yang waktu itu berdebat bersama istri kan. Kebetulan profesi kami adalah seorang pedagang dadakan yang Dadakan. ya zaman dari PSBB kemudian sekian ini banyak hal yang bikin kita harus kreatif. Dalam hal ini adalah
bagaimana menunjang ekonomi itu supaya bisa stabil. Oke. Salah satu caranya adalah membuat produk pribadi yang kiranya produk ini bisa menjangkau semua kalangan. Oke. Oke. Kemudian di sini kenapa Gulteca? Sebenarnya dari profesi awal sebagai pedagang itu kan pedagang sari tebu. Kebetulan saya punya alat untuk mengolah tebu untuk menghasilkan sari yang kita sebut di situ sari tebu atau air tebu, es tebu biasa kan. Nah, kemudian di situ kalau misalkan kita hanya memiliki air tebu saja tetapi tidak ada inovasi apa sebagainya, kan itu bisa dibilang mubazir ya. Mubazir dalam arti kita punya stok tebu banyak tetapi kita tidak bisa mengolah. Kalau hanya dibuat sebagai es tebu saja, itu bakal lama lah laku begitu. Oke. Akhirnya terpikir bagaimana cara mengawetkan tebu itu supaya bisa bertahan, bahkan bisa kita bilang tanpa ada masa kadaluarsa atau expired. Oke. Nah, Ini panjang ceritanya sebenarnya nih. ada kata mengawetkan ini. Bisa didefinisikan nggak? Mengawetkan itu begini. dalam artian seperti Mengawetkan apa? itu begini. Kalau air tebu yang tadinya dalam durasi 3 jam 4 jam itu sudah rusak airnya ya. Seharusnya ya. Rusak rasa. Kalau sudah dari bahan tebu, kalau sudah dijadikan Teroksidasi dia, Teroksidasi. menjadi sesuatu yang berbeda. Yang tadinya air tebu yang menyehatkan malah tidak menyehatkan setelah itu, bahkan tidak nikmat untuk dinikmati secara dari rasa saja sudah dari rasa beda, saja sudah beda, aroma, warna sebagainya sudah berbeda. sudah berubah. Ya. Akhirnya terpikir bagaimana cara supaya ini awet air tebu ini dan bisa dinikmati dan sama siapapun dan tentunya sehat kan. Ya. Artinya dari situ terbentuk ide. Awalnya ide ini sebenarnya mau bikin gula padat itu, gula Kayak hampir aren itu. menyamai gula pasir aren. lah, gula kayak model gula Kayak aren. gula aren. Oke. Tapi setelah diproduksi ternyata gula aren itu yang dihasilkan oleh sari tebu itu ternyata tidak seperti yang kita inginkan, tidak sebagus gula yang dibuat dari air aren. Berarti tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai dengan yang tadinya berekspektasi akan menjadi kayak gula aren. Gula aren yang padat bagus, ya. Padat. Tapi ternyata tidak bisa ke sana. Ternyata tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Padat dia, tetapi tidak bisa disimpan lama, itu meleleh. Oh gitu. Meleleh. Akhirnya Kental. Kental Jadi jadinya. kental. Tetap dia padat, tetapi permukaannya itu meleleh. Tambah hari tambah meleleh dan awet jadinya kan. Malah kita bentuknya yang nggak awet ya. Bentuknya yang nggak awet ya. Tapi kalau dari cita rasa, aroma, kalau itu tidak berubah, tetap tidak berubah. Cuman kan menariknya ini kan tidak ada. Maksudnya dalam kondisi leleh seperti itu kan tidak ada daya tarik sama sekali untuk dipasarkan atau dikomersilkan dan sebagainya. Berarti bahkan harus putar kepala lagi. Iya, harus putar kepala lagi. Di awal gagal. Kemudian bagaimana cara supaya bisa mengawetkan itu? Kita buat yang cair. Yang cair ini kan agak langka ini. Iya. Artinya yang tadinya gula yang biasa dijumpai di masyarakat kita dalam bentuk kristal atau gula pasir yang biasa kita pakai itu, bagaimana caranya supaya gula itu dalam bentuk cair dan itu tidak dihasilkan dari gula pasir tadi, tetapi dengan tebu. Gula cair tapi sumbernya dari tebu. Nah, akhirnya putar kepala dengan bantuan beberapa channel di YouTube juga menginspirasi itu. Dan dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang pernah mengolah gula aren juga kita serap informasi itu. Akhirnya kita buat sari tebu itu menjadi gula tebu cair. Saya singkat akhirnya dari situ, gula tebu cair. Gimana supaya nama ini juga kan berpengaruh juga kan terhadap produk promosi. Kalau gula tebu cair kan susah sekali orang mau beli gula tebu cair kan tidak bagus sekali. Nah, akhirnya kepanjangan. Kan orang memang ada tempatnya asik yang panjang-panjang kan. Tapi ini kalau jadi belanja orang. Nggak jadi belanja. Karena salah mengeja. Salah mengeja dan salah baca. Bahkan kita salah memberi nanti setelah dia mau beli salah kita beli. Akhirnya terbentuk singkat nama
menjadi Gulteca, Gulteca, gula tebu gula. cair. Oke, Singkatan berarti dari Gulteca gula ini tebu gula cair. tebu cair. Ya. Jadi yang di atas meja ini adalah final ya, sudah jadi. Ya, sudah Yang jadi. tadinya tebu padat sekarang menjadi cair. Ya, yang menjadi Dan cair. jadilah gula, Gula tebu cair. Gulteca. Gulteca. Nanti thumbnailnya di YouTube itu Gulteca. Ya, ini produk asli perumahan di Desa Ya, Sungkap Desa Plingsar. Sungkap Plingsar. Oke, mana operator saya ini? Ya, ini Oke. saya sebenarnya tujuan besarnya adalah bukan untuk secara pribadi ya. Kenapa tetap tampil dari semua produk yang pernah kami buat itu tampil selalu yang namanya Sungkap Plingsar itu. Oke. Tujuannya sebenarnya di satu sisi ada keuntungan secara pribadi saya di situ di produk itu. Betul. Satu sisi lagi saya selalu membawa nama Sungkap Plingsar atau desa. Kenapa harus Sungkap Plingsar? Kenapa tidak usah aja Sungkap Plingsar? Lombok Timur aja gitu. Kalau Lombok Timur itu terlalu luas, artinya Oke. tidak ada yang bisa dikenang di situ. Lombok Timur ya sudah Lombok Timur. Iya. Artinya di sini ada kebanggaan khusus yang Dari desa. Ya, dari desa, supaya juga ini kan produk punyanya Bajang Desa lah kita Oke, bilang ya, pemuda- atau pemuda desa, pemuda desa atau Sungkap masyarakat Sungkap Plingsar. Iya, Yang iya. dimana di sini kan belum ada produk-produk seperti ini yang artinya yang bisa ke depan nanti bisa prospek kan. Iya. Nah, minimal dengan kita berinovasi seperti ini kemudian naikkan nama desa, sedikit tidak kita bangga, oh itu adalah produk Iya. punya pemuda Desa Dari Sungkap ini Plingsar. asli Desa Sungkap Plingsar. Nah, itulah cita-cita awal Iya. untuk membuat produk-produk ini sebenarnya, supaya pemuda atau masyarakat kita juga yang lain yang berdomisili di Desa Iya. Sungkap Plingsar juga Terinspirasi. terinspirasi Oke. dari sini. Betul sekali. Setuju Iya. dengan asal muasal kenapa harus diangkat Desa Sungkap Plingsar. Ya. Jadi inilah peran kita sebagai pemuda di desa yang dulu juga digodok di di pondok pesantren, yang ketika keluar Ya. dari pondok pesantren harus bermanfaat pada masyarakat. Kebetulan ya perguruan kita sama. Semua ini operator Ya, saya jadi juga anak pondok saya pesantren. selalu pegang di Ini sana. juga Ustadz saya anak pondok pesantren. Semuanya Ya. ini operator saya ini Betul. Ustadz semua. Ustadz semua ya. Iya. Tepuk tangan dulu. Iya, tepuk tangan untuk Ustadz kita. Oh, sekarang tepuk tangan untuk operator. Nah, baik. Nah, baik. Jadi ini perlu mendapatkan perhatian lebih. Artinya tidak khusus tapi paling tidak ada perhatian lebih dari pemerintah desa. Karena apa? Ide-ide semacam ini yang lahir dari pemuda kalau tidak dibimbing oleh orang tuanya. Ya, betul. Orang tua itu ya pemerintah desa. Ya. Karena tidak akan berkembang secara signifikan sesuai dengan ekspektasi kita di awal untuk dalam membentuk melahirkan inovasi Ya, sedemikian rupa. Nah, oleh sebab itu melalui podcast ini semoga saja nanti pemerintah desa tergerak hatinya Ya. untuk Memberikan wadah lah. memberikan wadah supaya berkembang Gulteca ini. Itu pun juga harus diikuti dengan prasyarat untuk produksi massal Ya, misalnya, betul. baik dari izin operasi, Iya. izin usaha, kemudian Pemberian label halal, BPOM. iya dan sebagainya. betul, BPOM-nya juga harus jelas, produk expirednya juga harus Ya, jelas. Meskipun memang kalau dijelaskan tadi itu tidak ada, bisa dikatakan tidak ada expired, tanggal expired, tapi paling enggak tidak harus ada Ya. tanggal pembuatan dan label Halal. halal paling enggak begitu. Karena memang kalau dari dari bahan bakunya insya Allah sudah Semua halal, bisa dipastikan ini halal, Halal. tapi paling enggak kan konsumen Betul. melihat itu dari label yang tertera pada botol kemasan Ya. ini. Itu sudah kita pikirkan Nah. terkait masalah yang itu, baik itu pelabelan secara pengakuan Ya. halal itu, kemudian izin PIRT, Ya. kemudian ada juga di situ apa istilahnya? Ya BPOM ya. BPOM, ya, BPOM. ya. Nah, itu sudah kita pikirkan.
Cuman sekarang kan dalam masa produksi yang masih terbatas, Iya. yang setiap hari memang selalu meningkat. Iya. Karena ini masih tahap promosi di awal, ini Oke. selalu meningkat. Hanya saja masih bukan pasar umum yang kita sasar, tapi masih pasar pribadi. Artinya Oke. kolega, kenalan, keluarga dan sebagainya. Oke. Itu aja yang Berarti- memesan di awal. Yang awalnya tadi yang penasaran apa sih Gulteca sebenarnya, begitu. Mereka yang orang-orang dekat kita inilah yang pesan pertama. Berarti dari kerabat dulu ya. Ya, kerabat dulu. Ibarat- Tapi ini terus kami sempurnakan, artinya semuanya kan baik dari kandungannya, kemudian varian rasa juga nanti ya sudah juga Sudah kami siap. rencanakan ya. Ada Iya. nanti di situ. Nanti dah itu sebagai Oke. surprise lah. Hal-hal itu yang mungkin perlu campur tangan dari pemerintah. Ya, Dalam hal ini mungkin bisa pemerintah desa juga ya. bisa ada andil di situ untuk membantu pengembangan Ya, dari betul. usaha rumahan lah, bisa Ya. kita katakan ini usaha rumahan. Karena ini merupakan produk yang bisa sambil mempromosikan potensi desa Betul, itu sendiri. betul, betul. Nah, kalau saya lihat di sini banyak sekali manfaatnya yang ditulis ya. Ya. Mengatasi diabetes, mengontrol kadar kok kadar? Kadar mengontrol kadar kolesterol dalam darah, Ya. menghambat plak pada dinding pembuluh darah, memperbaiki saluran pencernaan, diare dan sembelit, mencegah anemia dan asma, melembabkan dan menghaluskan kulit, Kulit. detoksifikasi. Ini banyak sekali manfaat yang bisa didapat Sebenarnya kan dari Gulteca ini. ya, berdasarkan bahan pembuatan ini kan sari tebu. Sari Ya. tebu kaya manfaat, di mana manfaatnya itu hampir ribuan manfaat dari sari tebu itu. Berarti ini manfaat yang ditulis di label ini merupakan intisari dari manfaat tebu itu sendiri. Ya, bisa dibilang inilah manfaat-manfaat yang kira-kira bisa dikenal atau yang lumrah biasa kita dengar dari manfaat tebu. Sebenarnya banyak sekali manfaatnya yang lain. Lebih-lebih ada campuran yang lain-lain juga Iya, ya, campur rujak kayak apa. Tapi ini murni tebu kan? murni tebu, tidak Oke, ada oke, campuran oke. sama sekali. Untuk satu botol ini berapa mili nih? Ini karena botol yang kita gunakan itu kemasannya supaya bisa dijangkau oleh Iya. masyarakat menengah bawah atau lebih-lebih yang Ini sekitar berapa atas ya. ini? Ini 250 mili untuk 250 ukuran mili. ini. Kemudian ini kan karena berat air kan berbeda sama berat air tebu kan. Air putih Ya, air putih berbeda murni beratnya, masanya berbeda. lebih ringan ya. Jadi dia lebih berat, Ini lebih 335 Berarti gram. nambah dong. Nambah beratnya. Nambah beratnya. Oke. Nah, karena itu dalam bentuk karamel atau dalam bentuk cairan Cairan yang- ya, cairan kental. cairan kental Oke. karamel. Oke, untuk satu botol Gulteca ini bisa menghabiskan berapa batang tebu ini untuk satu botol saja? Ya. Selama kami proses ini kan tidak tentu juga besar batang tebu yang kita peroleh ya. Jadi Oke, kami ambil rata-rata ambil saja. rata-rata. Dari 6 batang tebu itu dihasilkan 7 botol seperti ini. Dari 6 6 batang tebu. yang jumlahnya rata-rata ya. Yang panjang batang tebunya Kira-kira kurang lebih 3 meter sampai 3 meter berapa? Yang setengah. 3 meter, 3 meter sama 3 meter setengah. 3,5. Yang Dari 6 batang ya? diameternya, yang Yang diameternya, diameter batang kalau tidak salah itu 20 cm. ya, 20 ya, 20. Wih, besar sekali kalau 20. Iya, besar sekali ya. Mana? Kayak Ya, besar botol ini seukuran lah. botol ini Seukuran kalau- botol itu ya. Berapa itu ya Ini diameternya? sekitar 10. 10 cm lah. Kira-kira seperti itulah. 10 cm lah ini. 10 Dari cm 6 dah. batang sebesar itu menghasilkan 6 batang 3 meter, botol 7 botol. Gulteca. Oke, oke, oke. Ini sudah diproses Wow. sangat higienis, artinya dicuci dulu, dibersihkan. Kami pilih dulu tebu yang kiranya bagus untuk dikonsumsi. Bagian-bagian yang rusak batang dan sebagainya sudah terbuang. Memang harus begitu karena standarisasi dari barang yang higienis Ya, itu betul. harus seperti itu. Betul, betul. Ini kan dimasak ya, Ya. dimasak dulu. Untuk satu botol itu tadi 6 batang ya? Ya 6 batang 6 itu batang. menghasilkan 7 botol. 7 botol. Berarti 6 batang sekali-kali Ya, sekali digiling, diperas airnya. disaring ya. Ya, Nah, yang 6
batang itu berapa waktu dibutuhkan untuk sehingga menjadi Eh, karamel seperti ini? ya selama kami melakukan percobaan lah kita bilang ya, Kalau selama kalau produksi kalau ini. karamel kayaknya terlalu keras, kalau karamel ini tidak karamel kayaknya. Ya ini namanya proses karamelisasi kalau bahasa Oh, ilmiahnya, bahasa dari kimia. cair yang tadi menjadi seperti ini, Oh ya ya nah, ya itu ya. Kalau karamelisasi. karamel kan agak padat kan. Ya, tapi prosesnya itu namanya karamelisasi. Oke oke. Eh, Durasi pembuatan Durasi yang tadi 6 batang. pembuatan ini karena hanya menggunakan energi panas dari kompor saja, Oh, pakai kompor. ya dengan kompor yang cukup besar kita gunakan, itu menghabiskan waktu kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam. Ini prosesnya memang lama di situ. 2 sampai 3 jam. Dua sampai 3 jam. Oke. 2 Kadang sampai 3 kadang jam. 2,5 jam matang atau Dua, jadi. oh, Dua setengah jam kadang jadi, Berarti 7 botol sudah ready ya? sudah ready. Sudah ready. Ini Ya artinya sudah bisa dikemas langsung. Oke. Begitu matang ditunggu dingin dulu, Iya, iya. baru dimasukkan botol. Oke, luar biasa ini. Ini sudah ada UD-nya juga, UD Ya. Altan Barokah. Jadi alamatnya Jalan Al-Ikhlas 2, Ya. Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Lombok Timur. Jadi ini produk, kita bisa katakan produk asli Desa Setungkep Lingsar. Asli produksi. Jadi dalam apa namanya, secara tidak langsung, Ya. ini kita sambil mempromosikan potensi desa juga, Ya. mengangkat nama desa di kancah apa namanya, produk unggulan Ya, dari desa, masing-masing desa di kecamatan. Dan memang ini yang sangat apa namanya, dicari-cari oleh Kementerian Kemenkrep apa namanya sekarang, Kementerian Pariwisata dan Kreatif. Ya, bisa juga masuk di sana, tapi ini masuk Iya. ke perkebunan. Kalau tebu karena produknya hasil Oh iya. hasil dari perkebunan, jadi Bahan baku. Ya, bahan baku. Tapi kan kalau sudah jadi barang begini kan udah masuk Ya, ke, ya. bisa dimasukkan ke UMKM. Artinya kalau Produk sudah ada rumahan. produk itu banyak sekali instansi yang bisa kita gandeng bersama-sama untuk Iya iya iya. memberikan inovasi kayak apa namanya. Betul. Berarti ini banyak sekali hikmah dari corona ini ya. Betul. Lebih-lebih PPKM produksinya bertambah saya di situ jadinya. Artinya PPKM Iya, karena banyak waktu di rumah kan. Iya, banyak waktu di rumah terus poro-poro Sambil poro-poro. ketika momot lah jadinya ini kan PPKM. Iya, jadinya tidak ada batang tebu yang sia-sia Nah, sekarang. tidak kan? ada Tidak ada batang tebu sia-sia. Semua kita produksi. Jadi bahan bakunya bisa didapatkan dari mana ini bahan bakunya? Kebetulan Untuk sementara ini dari mana? Kebetulan di tempat kita dulu sebenarnya kita juga banyak pohon tebu di wilayah Setungkep Lingsar, tapi kan Oh iya. pengolahannya yang Belum ilmu belum. cara mengelola Iya, atau mengolah itu mengolahnya yang yang belum ada kan. Masih tradisional. Masih Ditebang. tradisional. Kita pakai Iya, kita karot. karot. Kita karot, iya seperti betul itu. sekali, sampai Sangat sebek kita ya. tradisional kan. Sebenarnya itu jauh lebih manfaat. Jadi dari sekian ribu manfaat itu dapat juga di situ. Pertama gigi bersih. kita bersih. Kemudian Tapi mulut kita sebek di sini. itu efek samping namanya. Tergantung melatnya orang sih. Waduh, bahaya ini. Kalau saya dulu favorit saya itu. Iya. Aduh, favorit maksudnya. Oke. Kemudian ini batang tebunya karena di sini sekarang sudah sangat langka di tempat kita, bahkan bisa kita bilang kalau itu menjadi bahan utama untuk pembuatan gulteca itu tidak cukup stok sini. yang kita punya di sini. Oke, Kita sangat kekurangan. Ini bahannya dari tebu hijau, yang tebu hijaunya di mana kita dapat kebetulan di tempat saya yang kemarin itu di wilayah Anjani itu terkenal dengan tebu. Oh iya. Wilayah Anjani terkenal dengan tebu, tetapi sama juga di sana juga kekurangan tebu, walaupun dulunya terkenal dengan tebu tapi sekarang kekurangan. Tapi ada kan? Ada, Tapi ada. alhamdulillah ada. Jadi ketersediaan pasokan bahan baku ini sudah Sudah ada. bisa dijamin lah. Bisa begitu dijamin ya. insya Allah bisa dijamin. Misalnya kan kebutuhan tebu banyak, sedangkan produktivitas Produksi bertambah. ya produksi bertambah, kemudian ketersediaan bahan baku tebu tidak Ya. sejalan dengan jumlah permintaan yang banyak. Ya. Bagaimana ini untuk Itu sudah saya pikirkan di awal, jauh-jauh di awal memutuskan bahwa produk saya adalah gulteca. Artinya di sini kan banyak sekali kelompok tani yang di mana banyak lahan yang belum ya, maksimal ya? maksimal dimanfaatkan. Jadi ini kan tidak ada perawatan sama sekali ya, atau perawatan yang terlalu lebih lah dibanding
perawatan tanaman yang Tanaman lain yang lain. untuk menanam tebu itu. Untuk tebu. Jadi petani kita gandeng, kita berikan edukasi bagaimana menanam tebu, sehingga mana lahan yang tadinya tidak produktif atau yang terbuang itu kan pematang sawah masih banyak sekali manfaatnya. Pematang sawah di ujung sawah sana Iya, sini iya. gitu. Kita pegang 4 kelompok tani saja, masing-masing kelompok tani memiliki sekian anggota dan sekian lahan, kasih bibit tebu. Insya Allah kita bisa menghasilkan dari bahan bakunya sampai produksinya. Berarti bahan baku juga tersedia dalam desa. Iya, artinya, dalam ya? desa tersedia. Tidak usah keluar-keluar Ya, mengambil. betul. Dan ini sangat banyak sekali rencana-rencana rentetan dari Gulteca. Iya. Gulteca bukan berarti salah satu-satunya produk yang dihasilkan dari tebu, Oh, banyak tapi sekali. ini salah satu. Salah satu, ya? Salah satu Salah satu produk olahan tebu. olahan dari tebu. Oke. Jadi kalau saya dengar seperti tadi penjelasannya terjadi simbiosis mutualisme. Artinya apa? Dalam rangka untuk membuat ini butuh tebu. Ya, Tebu kalau ngambil bisa keluar daerah, Ya. artinya keluar desa. ya. Tetapi dalam rangka untuk mempermudah dan membuka lapangan kerja, Betul. menambah penghasilan anak-anak Betul. atau petani-petani kita di desa, kita bisa kerjasama. Betul. Tentunya juga menambah penghasilan petani-petani desa kita. Memang itu yang kita Jadi inginkan. bagus juga prospeknya ini. Oke. Jadi ini masih ada yang kurang ya? Ada yang kurang. Ada Artinya yang kurang. setelah kita produksi sarinya, sekarang kan Oke. orang butuh tertarik dulu. Tertarik dengan biasanya yang bikin kita tertarik itu rasa manis ya. Iya, iya. Tebu ini rasanya manis. Awalnya manis, suka. Setelah suka, kita bikinkan produknya yang lain. Produk yang lain di situ bisa limbahnya kita gunakan jadi Kompos. kompos. Oh, iya, iya. Kemudian apa namanya? Ini kan mengandung molase. Molase itu bisa menjadi bahan baku makanan-makanan renik yang ada di tanah tadi. Artinya tempat berkembang biak organisme yang dibutuhkan oleh tanah untuk unsur hara tanah. Kok Nah, Bapak ini tahu? molase. Kok Bapak tahu? Iya dong, saya kan dulu pernah belajar kimia. Di mana kimia itu kan sangat luas, lebih-lebih beginian kan. Oh, anak kimia. Saya lupa, Pak. Ternyata Bapak itu anak kimia. Walaupun bukan lulus murni di Tapi kimia kan? Tapi kimia. Iya. Berarti sedikit tidak saudara punya ini, ada ilmunya. Ya, Ada sedikit. ilmunya. Sedikit, ya. Jangan tidaknya. Sedikit. Kalau kiranya kurang ya kita cari dulu Oke, referensi. ini berarti ya masih ada perlu dikembangkan. Ya, ya, Terlebih dari segi izin dan Ya. juga standarisasi BPOM-nya halal. Kalau secara kasat mata Ya. dan apa namanya dari segi bahan baku yang diperoleh jelas ini sangat halal sekali karena tebu kan. ya. Tapi paling enggak orang-orang atau konsumen perlu semacam kepastian lah. Kalau sudah ada label halal di sini kan Ya, sudah betul. tidak ragu lagi untuk membeli. Ini karena masih tahap awal seperti apa yang saya Iya. sampaikan tadi. Jadi ini terus berkelanjut dari izin sebagainya itu kan, PIRT, BPOM, Ya, ya, sama label halal. Berarti itu PR ya. PR bagi kami yang memproduksi. Tapi ini belum apa-apa, ini ke beritanya sudah sampai Mataram ini, banyak yang sudah Sampai pesan. Sumbawa bahkan. Wah, Sampai Sumbawa. Sampai Sumbawa. Sampai Sumbawa. ini sudah pesan ya. ya. Saking yakinnya dengan Gulteca ini. Sebenarnya enggak tahu juga yakin tidaknya ya. Dalam arti ini kan hampir sama mirip dengan warna madu. Pertama dari warna. Dari bisa warnanya sudah mirip kayak dengan madu ya. Kemudian dari aroma hampir mirip. Aroma seperti Hampir madu. mirip. Rasa Rasa pun di situ dia sangat identik tebu ini dengan tebunya, tidak pernah lepas. Oke. Tebunya. Kalau madu ya karena dia keluarnya dari hewan, ya kayak ada rasa anu-anunya Iya, dikit lah, ada ngeruh-ngeruh bahasa gitu ya. ngeruh-ngeruhnya. Tapi Nah, kalau itu ini karena sensasinya ada, ya kalau rasa manis hampir sama, tidak ada Oke. beda, sangat manis. Tapi ceritanya ini tadi kemarin kalau nggak salah ceritanya ada yang ketipu. ya, Ada yang betul. sempat ketipunya dengan rasanya. Ya, Iya betul, kan? Ya. Katanya ini bisa diceritain nggak? Ya, ceritanya kan sebelum ketemu stiker atau namanya belum ketemu saat itu kan masih kita kasih botol-botol tanpa label begitu, tanpa Masih ada stiker, ya? masih kosong. Begitu kita keluarkan karena kebetulan saja waktu itu hasil produksi kita taruh di botol yang biasa digunakan orang untuk taruh-taruh madu, botol Oke. bekas Botol- sirup-sirup itu. Oh iya iya. Nah, kebetulan itu kita pakai.
Kemudian ada tamu, keluarga ada bertamu ke tempat produksi waktu itu. Kemudian kita kasih sebagai suguhan Oke. gitu. Tapi waktu itu memang saya tidak bercerita bahwa itu adalah madu. Itu Tebu. adalah tebu. Oke. Begitu. Cuman dia menyimpulkan bahwa dirinya dikasih sama saya itu madu. Begitu. Oh, setelah habis baru bertanya. Baru madu apa ini? Kan begitu pertanyaan. Saya bahkan tak kepikiran kalau dia akan nanya madu apa. Sebenarnya kan harusnya pertanyaannya apa ini? Kan sebenarnya begitu. Oh, iya. Jangan ditanya madu apa ini. Berarti kalimatnya itu sudah Nah, kan sudah Apa mengarah ke namanya? madu Mengarah kan? ke madu. Ya. Artinya dia artinya tidak- di kepalanya, wah ini Nah, madu. ini madu. Ya betul. Dari awal memang begitu. Oke. Nah, baru saya kasih tahu bahwa ini bahannya sambil saya angkat tebunya kan. Wih, artinya kan dia yang pencinta madu yang tadinya di beranggapan bahwa itu adalah madu, ternyata itu bukan. Oh iya iya. Jadi itu ceritanya Itu ya. ceritanya. Banyak Baik, seperti itu. super sekali malam ini kita mendapatkan inspirasi yang begitu luar biasa. Jadi kalau sepengetahuan kita, tebu bisa dijadikan atau diolah. Memang bahan baku gula pasir. Tapi paling tidak kita tahu sekarang tebu ini bisa dijadikan tetap dengan cairan yang manis, tetapi paling tidak pengganti gula, ya kan? Ya, Pengganti gula. Kalau Pengganti gula gula. pasir kan sudah ada ini ya, ada campur tangan yang lain ya. bahan-bahan Bahan-bahan bahan produk. kimianya juga Ada ya? Ada ya? Ya ada. Ada ya. Ada karena dia bentuknya pabrikan, pabrik itu tidak mau kalah. Oke. Artinya biaya produksi itu kan harusnya lebih Harus sedikit ditekan dari ya. yang Oh harus iya iya. Iya. dipres. Berarti- Kalau kita kan tidak alami, tidak Alami. menggunakan bahan-bahan kimia. Mantap. Jadi itu rekan-rekan pemuda, luar biasa kisah inspirasi dari saudara Didik Firman Sayamin ini ya. Ya kita tahu beliau super inovatif Ya, karena banyak sekali mudah-mudahan. produk-produk yang pernah dibuat lah, dikreasikan bersama dengan istrinya di rumah dan keluarganya juga. Jadi alhamdulillah, insya Allah semoga nanti ke depan pemerintah desa juga ada campur tangannya di sini, Ya. dikarenakan apapun itu produk ini adalah produk yang mampu mengangkat nama baik desa Setungkep Lingsar. Jadi terima kasih Ya. karena insya Allah mungkin di waktu di waktu yang lain kita akan berbincang lagi bagaimana Siap. perkembangan dari Gulteca ini. Siap. Kita akan angkat Ada lagi. part 2, part 3 dan Ya sebagainya. boleh. Siap. Tapi ini bisa nggak kira-kira ini? Ah, Kira-kira ini bisa nggak ini sambil kita promosikan ya. di podcast kita ini, bisa nggak podcast kita disponsori sama Woi. Gulteca ini? Sangat bisa, apalagi ini untuk Bisa? kemaslahatan bersama. Sangat Oke. bisa. Saya siap Mantap. produksi kapanpun ada podcast. Oh Siap siap, tampilkan luar di biasa. Ini tepuk tangan dulu, operator. Kenapa begitu? Karena ini kan sangat menyehatkan. Oke. Di sini juga bisa dikonsumsi langsung oleh tim Oke, ya, tim. yang Mantap. ada di sini untuk menjaga kesehatan juga. Nambah imun ya. Ya, nambah Tim imun. saya juga sehat, Betul. operator juga sehat. Betul. Insyaallah mudahan semua sehat ya. Bukan sih gara-gara Gulteca saja ya, tapi Oke. gara-gara ya, paling tidak kan ya Siap. menambah imunitas. Karena kalau kita baca khasiatnya banyak sekali. Ya. Oke, teken kontrak. Belum dulu ini. Kita belum teken kontrak. Ini kita sudah dapat siapkan sponsorship saja. ini. Siapkan. Ini kita dapat Insyaallah. sponsorship. Berarti setiap kegiatan podcast disponsori oleh Gulteca. Gulteca. Nanti kita minta ya supaya nanti di setiap di setiap video kita kita bisa kasih apa sih istilahnya itu, running text. Boleh, Ya, boleh, running text, boleh. kayak running text itulah. Siap, boleh. Podcast ini disponsori oleh Gulteca. Boleh. Produk asli Desa Setungkep Lingsar. Mantap. Tapi jangan satu ini saja. Mungkin ada produk-produk teman-teman kita yang ada di sini juga. Iya, Itu boleh. bisa berpartisipasi untuk mendukung podcast kita. Iya, di sini. boleh, boleh. Artinya kita di samping produk pribadi itu juga diperkenalkan oleh ke masyarakat luas. Oke. Di
Di samping itu juga dia memberikan kontribusi kepada Iya. desa. Itu Setuju, sih setuju, sebenarnya. setuju, setuju, setuju. Artinya jangan hanya sepihak keuntungan Oke. itu, tetapi kita bersama-sama. Ya, Ini kan siap. membawa nama. Tapi paling tidak kan terinspirasi dari Boleh. berawal Siap. dari sini. Saya siap memberikan inspirasi siapapun. Oke, mantap. Kalau Pak. tidak Terima puas di kasih. podcast ini, datang ke rumah saya berikan. Iya, Bapak. Terima kasih. Tepuk tangannya telat lagi. Baik, terima kasih rekan-rekan. Mungkin itu apa namanya kisah kita pada malam hari ini, kayak kisah cinta saja ini. Tapi paling enak ya malam ini cukup menginspirasi rekan-rekan dan semua pihak yang ada di Situng Kepinsar. Dan moga-moga itu juga memberikan inspirasi pada semua orang di luar desa kita di sana. Baik, Amin. terima kasih banyak sudah Sama-sama. berkenan hadir di sini. Sama-sama. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Siap. Semoga ada produk-produk yang lain yang bisa kita apa namanya bisa kita angkat dalam rangka nama baik desa juga. Terima kasih semua rekan-rekan kami yang hadir di apa namanya di podcast Karjati, operator Pak Ustadz Taufik, Ustadz Rory, kemudian ada Bapak Kades juga yang sedang menunggu giliran. Baik, terima kasih. Mari kita Sama-sama. cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.